المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita hentikan sementara untuk kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kemarin ya. Mudah-mudahan itu jadi modal kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Ini udah Syawal udah habis ya. Kita masuk ke bulan yakni ibadah haji. Ibadah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji Kloter Depok insya Allah mulai dari tanggal 16 besok. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua sampai seluruh jamaah haji Indonesia mudah-mudahan sampai semuanya sudah di hari yang ditentukan musim haji untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semua bisa diberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadahnya, diterima semua ibadah hajinya menjadi hajjan mabrur wal mabrurah insyaallah. Al-hajjal mabrur laisa jaza ila jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan lain kecuali balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di rumah selamat mudah-mudahan haji mabrur. Kita yang belum dipanggil oleh Allah sebagai Duyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut, ibadah haji ya. Insya Allah. Yakin berangkat? Insya Allah. Yang penting kita niat aja dulu ya. Kita selalu berdoa pada Allah mudah-mudahan kita bisa berziarah ya. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita bisa berziarah ke tempat-tempat tanah suci kan sholat. Ya. Tapi kita sholat di depan Ka'bah. Insya Allah. Nah, kajian kita sebagai awal pertemuan kita pada malam hari ini mengingatkan kembali materi yang sebetulnya sudah kita pernah bahas ya. Materi yang tiap tahun harus diingatkan karena memang kalau nggak diingat-ingat lupa lagi Apa itu? Ya ini ibadah kurban. Kita udah mulai persiapan lagi nih. Bang Anda udah nyiapin sapi kan? Insya Allah Ustaz besok jalan doain aja biar dapat berkah ya. Amin. Kita bahas tentang kajian kurban ya. Kurban asal katanya qoroba yuqorribu kurbanan, artinya qorib dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula satu fasal fi ahkamil udhiyah yang menjelaskan tentang hukum kurban dalam fikih, dalam kajian syariat. Bidamil hamzah, dengan didumahkan hamzahnya udhiyah. Jadi kurban itu bahasa fikihnya udhiyah. Ya. Pakai dhad udhiyah. Wahya ismun, yakni sebutan atau sebuah nama lima yuzbahu, dari hewan yang disembelih, minan na'am, dari binatang ternak. Binatang ternak dalam syariat itu yang dijadikan kurban adalah binatang ternak yang berkaki 4 ya. Tentu juga yang layak ya. Sebab yang berkaki 4 nggak semuanya layak jadi hewan sembelihan gitu. Dan nanti ada kriteria binatang apa aja sih yang lebih afdol gitu buat dijadikan hewan kurban. Nggak sembarang semuanya. Ini ada yang nanya, kebo bisa nggak? Bisa. Kan itu masih layak juga. Kuda nih itu jarang orang makan, kecuali ada yang doyan ya. Jadi kurban itu penyembelihan hewan ternak ya, berkaki 4 Yaumai dan nahri, pada hari raya Idul Kurban ya, Idul Adha ya. Wa ayyamit tasyrik, dan juga pada hari-hari setelahnya Idul Adha, hari 3 hari 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, semata-mata
untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian definisi kurban itu ada 3 nih yang harus kita fokusin. Yang pertama binatang ternak berkaki 4. Yang kedua waktunya, yakni Idul Adha dan sampai hari Tasyrik. Yang ketiga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama binatang ternak yang berkaki 4, itu nanti kita bahas lebih detail. Tapi yang lazim itu biasanya dari unta mah di kita kagak ada ya, jadi kudu ngimpor dulu ya di kampung saya sono di Arab. Bedahan. Ya, bedahan. Kemudian sapi, kemudian kambing biasanya itu. Pakai ayam bisa nggak sih? Bukan nggak bisa, Kakinya 2. ya, kakinya nggak sesuai kriteria syariat. Karena 2. Kan kita lagi belajar berkorban, boleh namanya sedekah ya. Bagian waktunya korban, dia sapi nggak bisa, kambing nggak bisa. Ayam masih hari itu pengen dia bisa apa yang dia punya ya, ayam lagi dia korban, ini namanya sedekah tapi yang bukan korban. Sebab kriteria tadi definisi korbannya binatang ternak berkaki 4, bukan nggak boleh, jatuhnya sedekah. Kemudian waktunya tadi Idul Adha, setelahnya saat Id ya. Makanya beda kalau saat Idul Adha itu biasanya lebih pagi dia ketimbang Idul Fitri. Idul Fitri agak siangan dikit. Kenapa? Memang supaya waktunya lebih luas. Ya, dicepetin. Lebih singkat. Jadi, mungkin kalau Idul Fitri mulai jam 7, setengah 8. Tapi kalau Idul Adha biasanya jam 6, setengah 7 udah mulai tuh. Supaya setengah 8 udah start motong. Ya, kan yang nyembeli juga kan bisa pindah tempat itu mumpung masih pagi gitu. Bisa kan potong deh. Minta korban ilallah, semata-mata orang ibadah kurban itu pengen dekat berarti sama Allah. Ya. Enggak sedikit orang yang banyak duit tapi tiap tahun enggak korban. Banyak enggak? Ya, banyak. Tahun ditantang Nabi tuh. Istilah dalam hadis itu Rasul pada ya korban sama sholat, jangan deketin masjid tempat sholat kami, kata Nabi itu. Jadi orang kaya pelit, kedekut, bulu tegasiran, pantat kuning itu di waktunya korban dia nggak mau korban padahal dia mampu duit banyak ya, berarti dia orang yang nggak tergolong pengen dekat sama Allah. Ada orang yang kagak gablek pisan duit, nggak punya duit tapi tahun ini pengen berkorban, dia ngumpulin duit ya nggak, dikit-dikit dikencelengin gitu. Makanya RT ada yang punya inisiatif taruh di kenceleng itu di rumah, taruh calengan kurban namanya, atau tabungan kurban. Itu kan berarti dakwah itu. Sohibul wilayah tuh, ketua lingkungan kita punya inisiatif dakwah itu. Ya kan pahalanya luar biasa. Makanya kalau bisa kita kesadaran untuk berkurban itu sedini mungkin sebetulnya mah. Sebab ini ibadah luar biasa supaya kita dekat sama Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Yang Allah minta ibadah kepada Allah dan berkorban. Kita kurban waktu aja kadang-kadang lengah lalai. Ya kan? Ini kan ujian harta nih, panggilan buat orang yang punya duit. Kalau nggak begini dia nggak mana ada ujian, bisa berbagi. Apalagi kurban itu beda sama sedekah, beda. Sedekah mas mau kita. Kalau kita lagi mau kecil ya kecil, gede ya gede. Tapi kurban, ibadah kurban itu jarang, nggak pernah orang sedekah yang diberikan lebih banyak daripada apa yang dia terima. Ya, artinya dia motong kambing nih, 2/3 buat orang lain, 1/3 buat dia. Lebih banyak lebih sedikit yang diterima.
2/3-nya yang kebanyakan buat orang. Biasanya kan cancel kita Jumatan aja 10.000, ada gocengan, ada 2.000. Pilih yang mana kita? 2.000. Pelaku semua mana? Itu sedekah itu. Iya. Makanya orang kurban mah lain. Dan dia lebih universal, istilahnya general, umum. Bukan fakir miskin doang dapat sepertiga itu. Orang kaya boleh. Non muslim boleh, syiar gitu itu. Iya. Semua kebagian pada saat itu sedekah yang paling luar biasa, makanya dibilang kurban. Orang biasa makan mie instan, biasa makan telur tiap hari dikasih daging. Seneng apa kagak? Iya, senang. Kasih daging. Sampai seminggu masih ada di freezer gitu. Karena emang nyomot dari RT Ono, kupon banyak. Ya, tapi kan girang orang ya. Iya. Apanya kemakan ya? Serba. Itu ibadah yang luar biasa sebetulnya. Maka jaminannya, insya Allah, apalagi orang yang tiap tahun udah punya kesadaran diri, punya niat kuat, kalau bisa tiap tahun untuk bisa menunaikan ibadah kurban, maka insya Allah rezekinya makin yakin. Mana qasat min malin sodako kan begitu kan, nggak akan pernah berkurang harta yang disodakoh. Baltazdat, tapi kan terus nambah. Emang orang Islam yakinnya kagak. Yakinnya kagak. Makanya Jumatan begitu, 10.000, 5.000, 2.000 yang keluar. Ya. Mudah-mudahan yang di sini mah kesadarannya dikasih sama Allah tinggi. Tiap tahun bisa ibadah korban. Amin. Di 3 tadi itu ya, binatang ternak kaki 4, kemudian waktunya ditentuin. Di luar daripada itu berarti bukan waktunya untuk kurban ya. Kurban ya. Ya, ada orang akikah misalkan. Di saat kurban, saya mau kurban tapi akikah saya belum. Akikah dulu apa kurban dulu? Waktunya untuk kurban. Kalau dipakai buat akikah sayang. Akikah bisa kapan-kapan. Walaupun belum akikah. Ingat waktu pernah kita bahas, akikah itu tanggung jawabnya orang tua kepada anak, bukan tanggung jawab anak kepada orang tua. Ingat tuh dulu tuh kita pernah bahas tuh ya. Iya. Saatnya kurban aja udah. Jangan niat lagi ribet ntar proses ini kan itu kudu diolah matang itu. Akikah Bagi-bagi. motongnya di situ. Kurban aja udah ya. Ya. Kalau panitia mana mau ngolah, orang ngeset. Seharian Sibuk. Sekian nanya bos. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, bermula kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bisa jangan sampai dilewatin tiap tahun. Alal kifayah, atas fardu kifayah. Kifayah itu kan begini. Kalau satu kampung ada yang ngerjain, berarti yang lain nggak kebagian dosa. Cukup. Apalagi ini ibadah korban ini, fa idza ata biha wahidun min ahli baitin, apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang melaksanakan kurban, ya, kafa an jami'ihim, maka cukup buat semuanya. Satu keluarga. Bang Kimoy keluarga 7 orang. Ya. Bang Kimoy, istri, anak 10 misalkan. Berapa? Istri 10. Anak 3 misalkan. 5 tuh. Istri 10. Istri 10. Banyak kan bininya. Banyak. Ya. 7 orang misalkan dalam satu keluarga. Di sini di rumah nih, ada Bang Husni, ada Bang Dedi, ada Bang Alung. Istri ada 3, berarti kan ber-6 gitu. Ya, itu. Pokoknya gimana caranya 1 tahun itu supaya salah satu ada yang bisa, ya patungan lah setahun sekali, supaya ini keluarga bisa 1 ekor kambing. Gimana caranya? Seekor berapa sekarang? 3 juta, 4 juta ya? Gitu. 2 juta saya kasih. 3. Iya. Langsung dagang bayar. Iya bagus kan nolongin itu, namanya saudara gitu, saudara yang mau ibadah. Bantuin. Gitu. Ada yang berapa tuh berarti dari jumlah keseluruhan anggota
gope atau 300 kali 10 udah dapat kan. Itu boleh tuh patungan federasi ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi sama Di tahun ini keluarga. yang atas nama pakai siapa dulu nih, Bang Musni dulu, Iya. yang tuaan gitu ya. Besok Bang Dedi, Iya, iya. besok nama istrinya siapa? Oh, berarti boleh maksudnya satu ekor kambing itu satu keluarga boleh gitu ya? Boleh. Kan kalau di sapi kan katanya satu sapi Tujuh. 7 orang. Bukan maksudnya untuk buat satu kambing buat satu keluarga, bukan. Artinya kalau salah satu dari Oh, anggota itu semua kebagian. tetap nantinya semua kebagian kan. Jangan sampai maksud saya setahun berlalu ada ibadah kurban, itu keluarga nggak ada yang korban. Iya, benar. Paham. Jadi harus kita muter. harus kita antisipasi. Tahun ini Tetap gerak penyerahannya. kayak bonek, Ya. tahun besok Jadi gua. patungan bertiga. Muter lagi gitu. Penyerahan tuh. Rezeki mah kan rezeki kita. Berkah kita semua. Kalung gitu. Keluarga. Iya. Gantian. Mungkin Oke. kalau dia sendiri nggak kuat ya, Ustaz. Iya. Mungkin begitu maksudnya. Begitu Understand? kan, keluarga. Itu keringanan, Yes. keringanannya begitu. Setengah. Yes. Paham. Lu kan ngerti itu kan kambing aja. Wala tajibu al-udhiyah, dan tidak dihukumkan wajib kurban itu illa bin nazar, kecuali kalau dia niatnya nazar. Maka hati-hati kalau lagi beli Kambing. iya, atau kita punya niat insya Allah tahun ini gue mau korban, itu nazar berarti. Kalau Allah kasih rezeki, Allah kasih kita, takdirkan kita bisa berkorban, duit ya, proyek lagi meledak misalnya. Kalau ganas tahu sendiri. Proyek lagi gol misalnya. Allah takdirin kita tuh pas kurban duit kita lagi banyak. Padahal kita udah ngomong tuh dulu tuh. Kalau yang namanya ibadah nazar, apalagi buat ibadah, buat kebaikan, itu harus dilaksanakan. Nggak boleh nggak? Ya, kalau gue punya duit, gue mau korban. Waktunya punya duit. Nggak beli lagi. Ya, itu nanti baik kiparat tuh. Artinya kita ada utang sama sama Allah. Sebab Allah kasih, Allah takdirin kita punya. Ibaratnya. Ya. Nah, kalau orang nazar ya, atau dikenakan hukum nazar seperti tadi, atau dia beli misalkan beli kambing buat kurban, segitupun sebagian pendapat bilangnya udah masukin nazar karena diperuntukkan mutlak untuk kurban saat itu. Sedangkan yang diajarkan itu Sunnah. nawaitul udhiyatul masnunah lillahi ta'ala. Aku niat berkurban sunnah karena Allah. Jadi kalau ada lafaz sunnahnya di belakangnya, saya niat beli hewan kurban sunnah lillahi ta'ala. Saya niat berkurban sunnah lillahi ta'ala. Boleh makan daging. Baru boleh makan daging. Kalau kita lagi berkurban. Boleh ada hak sepertiga dari binatang kurban. Tapi kalau nazar tadi nggak boleh kita makan. Sebab kena hukumnya nazar. Wajib udah serahin aja semuanya. Jadi besok-besok itu kita ingat-ingat tuh. Sunnah kurban. Ya kita ini jatuhnya nazar apa Ya. kita niatin kurban sunnah. Ya. Sebetulnya kalau kita berikan pengertian kayak gini, sebetulnya kayaknya masuknya kebanyakan nazar. Tapi saya kalau itu lebaran nanti saya kasih tahu sih Ustaz, kalau dia beli hewan kurban nih, kalau dia mau ngasih ke panitia saya suruh bilang sunnah kurban, jadi dia dapat Kurban sunnah. Iya, kurban sunnah. Iya. Jadi dia dapat satu daging boleh dimakan. Iya. Kalau dibilang berkurban, itu nama berkurban. Kalau kurban Pak, khawatir keihtiyatan kita, kehati-hatian kita, takutnya jatuhnya ke nazar. Karena sedangkan nazar kita nggak boleh makan daging kurban. Wa yujzi'u fiha, dan diperbolehkan di dalamnya berkurban al jaza'u minadh-dha'ni, yakni berkurban dengan kambing kibas. Wa huwa malahu sanatun, yang udah berumur 1 tahun wa ta'ana fi tsaniyah, dan menginjak ke tahun yang kedua. Kibas itu ukuran kambing paling selamat lah. Karena setahun udah boleh Kurban. buat dijadikan hewan kurban. Domba. Ya, setahun jalan mau kedua Iya, tahun. di atas Kalau tahun. Jawa apa? Kalau domba
Wasaniyu minal ma'zi, yang kedua dari jenis kambingnya kambing Jawa, bandot. Gitu. Wa huwa malahu sanatani, dan dia itu kambing Jawa itu sudah berumur 2 tahun, wa ta'ana fi tsalitsah, yang beranjak kepada umur ketiga tahun. Jadi 2 tahun jalan. Kalau kambing selain kambing kibas ya, yang jenisnya macam-macam tuh, bandot, Jawa, kambing gombel. Yang bagus sih katanya kambing kibas. Tahu saya sekali nggak ngerti mana yang kibas mana yang Jawa. Kibas buntutnya gede, Ustaz. Buntutnya gede. Iya. Itu jenisnya apa? Domba. Domba. Jawa. Iya, Domba. domba. Kambing Arab. Kalau Jawa Jawa kecil-kecil itu ya, Iya, yang kriwil-kriwil rambutnya itu ya. itu anuan apa? Domba. Domba Domba. itu. Domba. Jawa yang Yang Jawa lurus, yang kurus-kurus itu. Bandot. Kalau kibas itu kayak domba tapi bulunya enggak kayak domba. Oh, jalur gitu. Iya, tapi agak-agak kriwil-kriwil gitu tapinya. Tapi jenisnya jenis domba. Iya. tukang dagang tukang Nah, ada di dagang sini mah kambing ada itu juga. biasanya dia tahu mana kibas, mana Tahu. domba, mana itu tahu. Yang penting buntutnya gede sebelah. Iya, maksud saya kalau udah tahu secara ilmu begini kan dikasih tahu nih kibas nih. Iya. Itu orang Arab, Ustaz. Orang Arab nyari itu kayak Gibas. Iya, gibas. Iya, karena emang Lemak, nyari yang lemak dia. lebih aman ya, hitungannya setahun udah boleh. Iya. Kalau yang lain kan selain itu 2 tahun lebih. Sedangkan orang dagang jual jarang nyebutin umurnya. Jarang. Dia nggak Pokoknya tahu sebenarnya. kelihatannya gede beda. Laku. Nggak tanya umur berapa tahun. Kalau nggak tahu tanya aja langsung gitu. Bego itu tukang dagang gitu. Suruh nanya langsung. Ada kambingnya semua. Saya kagak tahu, yang dagang kagak tahu lagi repot. Udah ini beda, nggak buat kurban bisa ini gitu ya. Bisa Emang itu tawanya biasanya dong. Suruh tanya langsung. Kadang-kadang udah niat baik dah. Gitu lah. Iya, karena emang udah ngeliatnya gede, ngeliatnya Jadi ini, cakep ini gede kita nih badan. sesuai nggak tuh menurut Piki itu? Tapi jarang Ustaz. Kambing yang 2 tahun mah. Jarang. Nah itu makanya Tuaan kali ya, ya. Kalau 2 tahun ya. Langka kambingnya. Langka. Dijualnya nggak Karena Udah ya dia kan kayak bandot gitu ya. jarak waktu setahun Paling jual, tahun. setahun jual gitu. Tapi kebanyakan domba emang. Kalau Jawa emang gede-gede Iya, semua. dia. Itu udah tahunan pun mahal harganya. Iya, dia Bandot. 9 juta. Udah 9 juta. Iya. Iya lah bandot tuh mahal. Bang Anda kudu bisa nyelamatin lah Tuh. dakwah itu. Dakwah. Nggak cuman perkara untung dunia, tapi yang kita lebihin untung di akhirat. Saya kebanyakan domba, Ustaz. Saya kebanyakan domba. Kalau Jawa paling dikit. Saya udah ngambil, saya di sana udah pilihin kupak-kupak doang. Oh, Jadi Ya yang domba umur berapa? Jangan yang 8 bulan. Kagak 2 tahun semua itu mau dicoba. Domba. Iya, kalau domba mah. Apa Kalau 2 tahun kecil tuh? memang ada jenisnya. Sisa Oh, kacang. Ya kuntet nggak gede emang. Dia udah saya ajari dia nih. Ini 2 tahun ya? Ya udah deh. Wazanu minal ibil. Kemudian yang boleh jadi hewan kurban itu unta. Kita nggak, tadi sudah kita bilang ya, nggak ada di kita. Nggak boleh. Ya. Di Indonesia nggak boleh. Bukan nggak boleh. Pertama nggak biasa makan unta, takutnya mungkek gitu. Mahal. Iya rasanya kayak. Ya, Tusuk mahal. motong tusuk semua. Oh gitu. Apalagi ada unta-unta pilihan ya. Anak bisa. Malahu khamsa sinin, kalau unta itu 5 tahun. Wa ta'ana fi sadisah, mau beranjak ke 6 tahun. Unta tuh 5 tahun mau ke 6 tahun. 6 tahun lama juga, gede udah. Wasani minal bakar. Kemudian hewan yang boleh dikurban itu sapi. Malahu sanatani, yang udah berjalan yang udah umur 2 tahun. Wa ta'ana fi sadisah, mau beranjak kepada 3 Tahu sapi. sapi tuh 2 tahun mau ke 3 Tahu. Ya kalau sapi setahun masih kecil, nggak bisa jiwa lah. Ketahuan. Ketahuan. Sampai kelihatan badannya. Mana? wa tuzziul badanatu an sab'atin, dan memadai boleh istilahnya unta itu an sab'atin untuk 7 orang. Ya, istaroku fi tadhiyati biha, yang berserikat ngumpulin duit itu 7 orang Turunan. untuk bisa dia berkorban. 7 unta. Wa tuzziul baqara an sab'atin, begitupun sapi 7 orang. Satu sapi 7 orang, maksudnya gitu.
Iya. Wa tujzi'us syat, dan cukup satu domba an shakhsin wahidin buat satu orang. Kalau domba satu orang. Wahya afdal, itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama min masyarikatihi fi ba'irin wa afdal anwa'il udhiyah ibil ya thumma baqar thumma ghanam, daripada satu sapi 7 orang lebih afdal satu kambing satu orang. Oh ya biar Oh dulu. begitu Bos ya. Ya. Tapi kebanyakan kalau di masjid diarahin ke sapi. Orang bukannya disuruh berikan satu-satu. Iya nggak apa-apa. Yang penting urutan begitu ya. Ini kan disebutkan Adilnya. secara syariat lebih utamanya, lebih afdolnya satu kambing satu sapi daripada satu sapi 7 orang. Lagi kalau dengerin itu ada berapa kurban di Masjid Al-Ikhlas tuh? Satu sapi. Ya. Satu sapi kalau di ini 7 orang. Kalau di kambing jadi 7 kambing. Ada berapa itu? 7 kambing. Iya. Orang lebih denger enaknya 7 kambing. satu sapi apa 7 kambing? 7 kambing. Satu sapi kayaknya dikit. 7 kambing kayaknya Iya. jumlahnya banyak. Mana? Nanti susah. 7. Kalau satu sapi satu orang gimana? Boleh banget itu. Boleh. Luar biasa. Boleh parah itu. Murni. Boleh habis. Yang namanya proyek meledak Ya. gitu. Iya, murni dah itu mah. Saya mah nggak Kena perlu gusuran tol. nggak perlu betujuh dah. Saya sendiri aja. Tapi lillahi Iya. itu tadi takorban ilallah tadi kudu lillahi ta'ala kudu kelihatan. Kalau selain karena Allah nggak jadi apa-apa. Niat kurban karena Allah. Iya. Pakai betujuh, gue sendiri gue mampu. Kalau ngajak Ustaz, ngajak misalnya saya kurban satu sapi nih. Ngajak nih Bang, saya buat Bang Anda gitu bisa. Bisa, nggak apa-apa. Bisa. Amin ya Allah, kabul. Iya. Yang penting lu rajin ngutin. Kagak. Dan juga jangan lama-lama emang. Kan Kambing aja dulu. Yang penting maksimal 7 ya. Kalau ngutang dulu enggak? Bisa. Bayar bulan depan. Tahun depan lunas ya, tahun depan lunas. Katanya. Itu akan orang miskin. Gitu ya. Masih berbayar. Oh gitu Pak Ustadz pernah bahas itu masalah utang gimana? Apa niat? Lu jangan bahas utang lagi kesini. Utang kambing. Utang korban. Jadi banyak pikiran. Mati lagi. Tapi saya bilang Tapi dibayar. pengen Salah satu nggak penyebab punya duit, ngutang dulu. gampang dapat penyakit cicilan. Lagi berarti lagi sakit. Warba'atun, ada 4 hal la tujzu fid dhahaya yang tidak memadai atau tidak cukup, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ahaduha, salah satunya al-auraul bayn. Mata yang cacat jelas. Pice ya kalau bahasa Belekan. Kalau belekan masih boleh tidak? Itu apa? Maksudnya Kalau pice itu ya nggak bisa ngeliat kan? Iya, Dia buta. kan jelas. Biasanya kalau matanya ya, cacat putih itu ya? ada putihnya, ada ini. putih, hitamnya putih yang nggak boleh. Aizahir yang terlihat jelas auraha pice-nya. Wa in baqiyatil hada fil asah, meskipun bola matanya itu ada. Bola matanya ada tapi kelihatan cacat dia. Putih gitu, nggak bisa ngeliat satu gitu. Ya, Itu nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai buat hewan. Nggak boleh. Nggak bisa jadi hewan kurban. Ngobatin sendiri. Watani yang kedua, wal arja'ul bayyin, binatang atau ternak yang kakinya 4 tadi pincang. Itu nggak bisa. Kan. Itu. Walau kana husul araji, meskipun adanya itu pincang itu ya adalah hasil dari inda ja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha, dari proses pengurusan menjelang untuk penyembelihan panitia tuh. Biasanya kan bawa dari kandang. Itu boleh, itu nggak boleh. Boleh lah, pamulang lu udah Misalnya jauh bawa. turunin nggak pakai berperi ke Manusia Kambingan. kambingan sapi ya. kayak hewanan. Tarik pengen betot kayak gitu. Iya. Kan makanya
disunahkan tuh kalau misalkan dikasih Ditanggain dah. jangan Kino lompat ada ya. patah. Ngerinya Iya, patah ngerinya pincang. patah. Kalau udah pincang nggak bisa jadi Aja boleh tuh boleh. Ya boleh kagak tahu di ilmunya tempat boleh. nyembelih dijatuhin, digabrugin Nggak boleh dengan tuh. cara-cara maksa, kasar sehingganya dia pincang. Ya cedera jadi kambingnya. Iya. Tanggung saat kalau sembelih ini nggak bisa. Itu Bisa, nggak. hewan itu nggak bisa dijadikan hewan kurban secara fikih. Iya. Walaupun dia lagi ngirim, maksudnya dia lagi ngirim nih. Dari ngirim sampai lagi dipotong itu. Dia lompat Ustaz. Hah? Patah kayaknya. Ya makanya kalau cara supaya nggak stres dalam prosesnya. Agak bele mu. Nih, minggu depan Merasa dia Mam Selasa depan, insya Allah saya bawa laptop, saya bawa kita kesonoin. Ya. Layar. di sini Pak. Berarti emang gue harus layar gitu. Itu buat ya. Ya pun istrinya Pak. Bisa kita itu lihat di situ ntar gimana cara. Oh cara dia motong. Bukan cara memotong dari pokoknya dari pas ngangkut sampai Oh iya. penyembelihan. Katanya Kita boleh, kata ini. kiainya, kata itu mah dia musibah. Ya udah saya turunin. Kan stres itu. Nanti Karena stres dia. Nggak Saya sehat. Sebetulnya dari cara dia nggak kita kasih makan dan segala macam itu pengaruh ngepek aja. Ngepek ke Iya, iya, itu stres. nanti kita lihat malam Selasa depan ya, insya Allah kita pada sehat menyoba Amin ya Allah. haji. Kalau bisa perhatiin baik-baik itu besok. Kalau ada bola lanjut di tempat bola. Nah Ustaz mau uci lah. udah enggak ada timnas. Dan nggak ada timnas kalah mulu. Pincang ya. Yang kedua pincang. Yang pertama apa tadi? Matanya Mata, dicek Matanya sakit. pincang nggak Mata, boleh, iya. kemudian pincang nggak boleh. Yang kedua, wasalis yang ketiga al maridhatul bayyin marduha, yang jelas hewan kurban itu sakit, jelas sakitnya. Emang kelihatan sakit, berarti nggak boleh. Iya. Tuker. Iya ganti. Wala yadurru yasiru hadhil umur. Ya. Meskipun kalau sakitnya kira-kira ringan ya enteng, Lu. ya tukang dagang enteng tahu. Kira-kira enggak membahayakan, sakitnya biasa-biasa aja. Biasanya sih udah pada gumoh di sini ya, gitu ya. Iya makanya apa namanya kayak begitu? GBS, GBS. Ya. Bebek. makan rumput basah. Iya, Basah. Itu pada GBS, makan rumput basah. Itu kembali lagi tadi ke proses dari tengkolak sampai ke tempat Emang begitu? dagang gitu. Makan rumput basah. Emang bener begitu? Caranya nggak baik ya hasilnya ya begitu. Jadi ngiler Pak gitu ya. Iya nggak boleh jelek kan. Ya kalau sakitnya biasa-biasa aja nggak apa-apa ya. Yang kira-kira bisa sembuh besok Yang kita penting beli sekarang jangan cacat itu aja ya. beberapa hari kita usahain supaya sehat. Amin. Ar-Rabi'u al-Ajfa. Ini nyindir saya sebetulnya. Yang nggak boleh melihat kurban itu sangat kurus. Kita pelan-pelan. Jangan cari hewan kurban yang kurus. Sangat kurus. Kalau kurus doang masih ini. Sangat kurus berarti parah. Parah. Apa yang mau dikurbanin kurus? Dagingnya nggak ada. Jangan itu. Padahal di dalam hewan kurban itu jangankan dagingnya, sumsumnya aja orang seneng nggak? Suka. Dalam tulang kan ada sumsum tuh. Iya. Kalau kurus nggak ada sumsumnya. Iya. Isep aja saya kalau mau. Nggak ada sumsum. Orang kurus tuh jadi. Wahya lati dhahaba mukhuha. Ya, ai dhahaba dimaguha. Itu tuh langsung sumsumnya hilang. Ya. Wa yazil hasiyu. Boleh. Al-maqtu'ul hisbatain. Binatang kurban yang dikebiri. Kebiri diapain? Iya. Biasanya kalau sesuatu binatang itu kalau dikebiri kan buat gemuk ya. Gemuk biasanya. Iya, gemuk. Supaya dia gemuk. Itu nggak apa-apa. Wal maksur al qarn. Patah tanduk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tanduk patah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau yang mana PMK gimana Pak Ustadz itu? PMK apa? Penyakit yang Penyakit PMK. kuku, Penyakit hewan itu. mulut. Itu namanya udah ketahuan sakit lah itu. Iya, penyakit berarti itu. Nggak layak lah itu. Kena virus. Tapi soalnya saya gini Pak Ustadz, sama lakor di MUI itu
dibolehkan dari MUI. Oh, dari MUI. Iya. Karena mungkin bagiannya penyakit yang biasa. Iya, soalnya kata dia gini sih, tidak menular kepada manusia penyakitnya gitu. Oh gitu. Iya. Oh, nggak membahayakan Iya. manusia. Kalau MUI dah keluar fatwanya ya Tapi sebagian yang kita Islam kan banyak mesti dia maksudnya. Ada yang saya mah nggak mau gitu. Iya. Ada yang mau, ada yang enggak. kayak karena mereka paham nyari yang sebaik Iya. mungkin. Iya, sempurna. Saya nggak nyalahin. Wah lu nggak- tapi emang saya ikut itunya. Bang Anda udah cakep lah, udah ngasih tahu Iya, mana. saya udah dapat sertifikat itunya MUI-nya. Jadi saya kasih tahu nih pahamnya nih kalau misalnya Baik. PMK itu diperbolehkan untuk disembelih. Saya kasih suratnya. Tapi yang nerima. Kan dia bilang kalau mau nerima silakan, tapi jangan ikhlas kayak gitu kan. Ya. Kalau misalnya nggak nerima, nggak apa-apa saya tukar sama kambing. Iya, Gitu. betul. Tapi kalau yang nggak apa-apa saya sapiin aja. Kalau kan sakit, yang penting kan cara MUI-nya katanya boleh. Yang penting ikhlas bos, bilang gitu kan. Iya. Alhamdulillah sih sampai saya Yang penting kan kitanya udah jujur ya. Bertanggung jawab Udah ngasih MUI itu tahu. ya. Dan dia mengeluarkan juga nyari fatwa. yang sebaik mungkin. Iya. Dia orang ibadah begitu lah. Ada ikhtiar, ada usaha. Iya, benar. Kalau jual beli kan ada khiyar, ada hak milih gitu. Ya wajar aja lah. Takutnya ada penyesalan, Ustaz, dia kan berkurban, kalau saya nyesel nih gue gini-gini, tapi gitu. Makanya saya dapat surat dari MUI-nya. Iya bagi panitia itu. Kadang-kadang panitia kan yang jadi penerima amanah dari orang-orang yang Ini ya Pak Ustaz, Ini- perutnya gede Ini banget. tentang kepanitiaan itu Pak Ustadz bagaimana? ya nggak lepas dari calo ganas juga sih gitu ya. Ini Pak Ustaz, malam 2 juta gak jadi beli. Gitu. Panitianya gedean ambil. Panitia kan ini calon kan. Oke. Gede nyerut. Udah calo ganas sudah saya tahu udah paham. Pernah kejadian begitu. Iya. Oh selama ini berarti ngurusin Pak Kurban begitu. Gitu. Notanya dia Jadi, minta Pak Ustaz, dia nyari bikin. nyari untung jatah, juga. nyari lebihan dan segala macam ya Allah. Dari gue 19 Lempengan video. orang istilahnya ibadah, semua juga pengen ibadah. Bahkan yang nggak bisa berkorban pun kudu bisa ibadah. Betul Ustaz. Kalau nggak pakai harta ya pakai tenaga, Ya. gitu ya. Iya. Kalau dia ngeluarin duit gedean karena emang harus beli hewan kurban, kita yang kagak bisa beli hewan kurban, di Bantuin. patungan bantuin operasional tuh beliin rokok, beliin tali, beliin apa Iya. segala macem. Adanya. Taruh tuh sedekah apa kotak apa di situ tuh. Gitu. Iya. Jangan orang udah berkurban masih dipintain duit. Nah, iya itu dia. Uang potong. Uang potong 1 juta. Ada uang potong. Iya, kalau soal uang potong itu kan Sampai sejuta. sebetulnya Sampai kayak gue. nggak ada ya. Wah, bukan saya bilang nggak ada, kalau dibilang ada pun bentuknya harusnya bisyarah hadiah. Makanya kalau orang dulu mah jarang hadiah, duit mah jarang. Biasanya Daging. kerdan. Daging. Iya, Ya, istilahnya kalau dia motong itu disuruhnya lebihin dikit Daging leher. Iya. karena palanya itu Iya, buat iya. dia bawa. Bawa. Kalau pala doang kagak ada dagingnya, makanya ngernya bawahan dikit. Iya. Ikut leher, ikut Daging Ya. leher. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Tapi Dibayar kalau begitu. sekarang tukang sembeli begitu, Iya. dikata tukang potongnya kagak bagus. Iya, nggak dicukil. Kenapa? Sebab itu pala didiriin kudu diri, baru motong sembelihannya cakep. Cungkil. Gitu. Dicungkil. Pertama nggak ngarepin imbalan dari dagingnya, kedua nggak ngarepin imbalan duitnya. Tapi langka tukang potong yang begini mah. Langka. 1.000 Iya, langka udah zaman sekarang. Biasa yang kolot-kolot tuh, dari persepuh. Yang sekarang mah daging ongko, duit ongko. Ongko, mantap. Padahal duit mah nerima pembayaran duit potong itu hukumnya malah ada yang bilang haram. Kayak orang udah ngasih hewan kurban, dia udah beli kurban itu masih dipintain duit juga bu 200.000. Kita pernah poster tadi ada yang mungkin di perumahan dia ngadain motongan, caranya ke sini nih sapi lagi Ustaz. Dia minta duit itu uang potong mungkin 1 juta. Nah yang bersangkutan itu emang nggak punya sama sekali udah. Dia, Oh, udah dia kan udah- beneran. Iya, udah sapi. sapi. Saya kasih pengertian, dia ini nggak mau ini ya udah. Iya, Terus iya. sapi akhirnya saya buang ke pupuk tuh. Gosong. Iya. Selain Saya kan yang udah nggak pernah situ lagi udah yang udah bisa lama gitu. yang bisa Iya, iya. Udah saya udah ngasih sapi Ikhlas 1 dulu. ekor tuh dari jauh-jauh orang dari Jagakarsa pengen motong nih, dia pengen naksiin. Akhirnya saya buang ke sono. Cuma malang di itu doang tuh. Akhirnya Biaya pernah potong. sebenarnya saya udah jauh-jauh kemana. Iya, Jadi kita kalau jadi panitia usahain
ibadah, sama-sama ibadah. Kita panitia juga ibadah. Lempengan itu mah semuanya. Oh, sapi 1 ekor, Ustaz, saya bayangin dia nih, wah kampung saya udah gini, oh kampung gua nih saya kasih sapi nih gitu kan saya. Betul banget gitu kan. Harusnya lu ndak. Bang, itu saya itu apa daftar Gope-gope. bukan saya itu bukan dia sapi sama saya. Jadi itu ada Dia teman. nyari gope. Tapi saya potong sapi nggak gitu, saya itu girangan. Sapi gitu sapi banget dia banget. Kupu. Berarti diserahin ke kampung yang lain. Iya, kupu. Dapat 2 juta ya. Iya, kan rata-rata orang kagak ya kalau nggak ada uangnya dia mah nggak bangunin. Iya. Kalau 1 ekor. Siapa Bang. yang tanggung jawab, tukang potongnya kan gitu. Dah, Panitia pokoknya begitu. perkaranya begitu dah ya. Pengen belajar motong Ustaz ajarin Ya saya. karena kalau emang dilaksanakan secara praktek membenarkan yang biasa itu lebih sering kita lihat, bukan membiasakan yang Yang benar. benar. Ya susah ya memang. Jadi sewot bang segitu. Udah kayak daging yang dipotong, udah dipotong semua tuh dicacah gitu, gitu. Ada yang katanya baru potong pisang, ini pala pada kemana ini? Iya. Ini kaki pada kemana ini? Itu panitia Udah tanggung pada jawab misahin itu. duluan ya. Iya, bijinya pada kemana? Sebab belum waktunya pembagian. Kalau dimasak buat orang itu gimana tuh Ustaz? Sering sih itu. Panitianya harus minta izin, Oh. keikhlasan, keriduan dari yang si pengorban semua tuh dikasih tahu panitia. Oh dari awal kan Para start dulu. pengorban nanti Makan panitia itu. karena ini sifatnya sosial, ada operasional, ya ada apa namanya harus tenaga yang harus dikeluarin. Ya ridho enggak kira-kira ada dari korbannya ya sedikit untuk diolah sebagai buat konsumsi ridho halal. Tapi kalau nggak dipintain duluan takutnya dipotong-potong buat cacak-cacak iga dibawa ke sono. Iya. Diolah jadi sop. Buset kata-kata yang korban, buset korban mana ada iganya bisa dibawa. Nyebut-nyebut tuh. Akhirnya dia juga nggak ikhlas. Halal apa haram ini makan? Haram. Itu yang kita takutin. Ikhlasnya ribet yang ikhlasnya. Yang penting ikhlas. Ya harusnya dari awal dong. Dari awal udah kita ada ijab kabul lah. Namanya kita panitia yang ngurusin lokan amat. Kalau udah kita minta ridhonya mah Iya. nggak mungkin kagak ridho Siapa? dia. Iya. Yang kita ambil juga buat kita masak kan nggak banyak-banyak amat. Heeh. Begono ya? Iya. Ya, ya. Ya. Hati-hati itu. Emang kalau di lingkungan pasti prakteknya apa baik ada lah. Iya Iya, dia. benar. Enggak kaget. Buntut hilang, biji hilang. Kulit dijual. Kulit yang depan. Oh kulit dijual lain lagi ntar kita di belakang ada ini. Iya itu Ustaz. Ya. Tarawih. Tadi sampai di mana? Patah tanduk ya? Patah tanduk. Illam yu'athir fil lahmi kalau tidak berefek Sakit. akan berkurangnya daging ya, Sah. itu nggak apa-apa. Ini namanya tanduk nggak ngaruh kan? Makan. Gemuk mah gemuk tetap ada dagingnya kan? Iya, Jadi nggak apa-apa. Wala tuzil maqtu'ah kulli uzun. Nggak boleh ya. Tidak cukup, tidak memadai itu yang kurban yang terpotong semua telinganya. Templak. Nah, jangan ya. Telinganya harus iya, Ya, harus salah satu dari lahir ada pas mau dipotong tahu kelihatan ada cacat ada segala macam kalau bisa cari yang lain Kupingnya. kuping tuh ya. Oh, staples. Ini staples. Tandain. Tandain. Lihat, jaga itu. wala ba'dihi jangan cari juga yang kurban yang buntutnya kagak ada kepotong Oh, buntutnya ya, sumpung buntutnya. ya sebagian ada sebagian lagi kepotong Kode bondol. kalau emang dari lahir demikian mau dipasangin pakai wig Disambung. cuma kagak ada udah pokoknya cari yang Sempurna. baik lah orang kurban makanya dikasih kriteria kayak begini supaya apa supaya kita Detail. hati-hati lah Detail. Sekarang Ini pokoknya nyanda yang nih. penting mah Kambing gudik kambing nih. yang penting mah sapi padahal dia Yang penting luka lu belanja yang bagus. padahal dia sakit padahal dia Jangan kami jelek lu sikat bahaya. Belanjanya yang bagus-bagusan. Ya. Yang penting mau belanja murah, harga tinggi. saya waktu itu hampir Jangan yang saya cacat dah maksudnya gitu. makanya saya kasih clue
dari kejadian-kejadian itu ke Bang Anda saya udah kasih clue itu. Bang Anda tolong dong, saya minta tolong kalau misalkan ada jamaah yang duitnya pas-pasan tapi dia mau pengen Niat korban, banget ya, niat banget korban. itu duitnya cuma segini-gininya, saya nawar dapat apa kagak, kalau kira-kira cukup sama modal kasih baik, insya Allah berkah kita di luar dari itu, ada lagi dari yang lain. Sejuta. Iya. Ketutup sama yang lain masa gitu. Hah? Bisa. Dia pernah nggak sih ngomong begitu, pernah kan? Nah, ada Iya. tahun kemarin udah dibahas itu. Kalau sejuta nih bang, Itu kan nggak pakai lama, sorenya apa? Itu langsung ada kan yang begitu tuh. Ada. Duit receh semua, 2000-an, 3000-an. Tukang sampah, blok sawo. Ada tukang sampah. Namanya tukang dagang, musuhnya tukang dagang lagi. Latihan dulu. Kalau hilang pangan ibadah juga kan setan mah kan gimana caranya? Iya. Buat mengagang. Lu dagang sama dagang lah gitu. Padahal mah rezeki masing-masing udah ada ketaker gitu dari Allah. Cuman lah jahilnya manusia tuh dibisikin sama setan tuh udah gimana caranya nih gua laku dia kagak kan begitu. Nah setelah Allah kasih cara, Allah kasih jalan kita dagang atau ini ya duit lakuin sebaik-baiknya gitu dagang itu. Apalagi dalam rangka kita orang mau ibadah kita tolongin lah. Dia beli, dia nawar, bukan minta. Ada mati tuh. Tinggal usah dimakan matinya, udah jelas lah itu makanan ngikutin orang. Iya, maksud saya itu lempengan itu mah kita nolongin orang yang mau Ibadah. sebab nggak semua orang bisa. Tadi kan saya bilang tadi ada orang yang mau deket ke Allah sampai caranya begitu, sampai nabung, nyicil, boleh ngentleng. Ustaz tadi nomor lagu-lagunya nih. Sejuta dong. Ya kan kalau kata Pak Ustadz kalau belum ada harganya di bawah harga ya jangan dijual, rugi Iya, dulu. sekarang cukup modal. Kasih Modal. tahu. Lu beli sejuta dulu satu nggak apa-apa dah. Kan Nabi kan begitu. Jangan melanggocap lu kagak. Iya. Nabi nyontoin dagang itu begitu. Saya modal saya segini. Modalnya. Ini barangnya kurang baik. Ya. Karena murahnya saya kasih murah karena barangnya Kecil. dikasih tahu jujur banget Nabi dagang tuh. Kalau nggak bagus dikata nggak bagus. Harganya juga nggak seperti yang bagus. Terserah mau situ mau lebihin berapa. Nabi tuh begitu. Tuh. Oh. Jangan Lu untuk beli kanannya doang lu. menang melanggocap ya kagak Iya, jadi ndak. coba lihat itu, ada. bahaya ndak? Ada showroom, Iya. showroom mobil, showroom motor yang syariah. Itu cara ngikutin cara Nabi. Lebih berkah mana sama showroom yang ini? Dia mau jalan terus, kecil, untung kecil, jalan terus, lanjut terus berkah. Berkah apa sih? Ya terus begitu. Enak. Iya. Anjang. Ngalir terus, manjang. walaupun kecil manjang gitu. Ada orang untungnya banyak, mana kali itu doang. Iya. Kagak datang lagi besok kapok orang. Padahal gitu, tawar kagak bisa. Ini gak bagus barangnya, kagak jujur lagi, kapok orang dagang. Padahal dagang itu adalah salah satu mata pencarian paling berkah. Sebab Nabi Ya. tadi kuping, buntut, itu ya. Nah, kita masuk ya dahulu waktu masuknya waktu penyembelihan dulu udhiyah kurban min waktu sholatin Id, dari waktu sholat Id selesai Aidul Nahr waktu hari lebaran kurban wa ibadatul Allah wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'ati syamsi yauman nahri, dari terbitnya matahari di hari kurban wa madha qadrak ataini wa khutbataini, sampai berlalu 2 rakaat dan 2 khutbah khafifataini yang ringan. Jadi orang khutbah Idul Adha justru lebih ringan, lebih cepat. Ya, jangan bertele-tele. Tuh. Kemarin saya lihat orang khutbah Idul Adha, kita udah kelar kapan tahu. Baru kelar. Saya dengar jam 8 belum kelar-kelar, orang panas udah kayak aman tahu. Itu jatuhnya zolim lah. Khafifata ini yang enteng, yang ringan, yang
ya apa nih, pokoknya masuk lah. Pokoknya yang bikin Singkat, jelas, padat itu harusnya begitu. Namanya khutbah nggak beda lah sama dengan ceramah pidato. Khutbah ya khutbah. Maka khutbah sunnahnya pakai teks lah. Nabi pakai teks. kita Sunnah itu. Iya, sudah Nabi pakai teks ya. Jadi kalau nggak pakai teks itu ngelantur kemana-mana, iyalah jelas. Benar. Iya. Itu ya. Wa yustahabu inda dzabi. Nah, yang hal-hal yang disukai sunnah penyembelihan khamsah ada 5. Ahaduha yang pertama atasmiyah, menyebut asma Allah, fayakul adzabi, dan mengucap atau melapaskan itu orang yang menyembelih bismillah. Bismillah itu cukup. Wal akmal, dan sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halal mazbuh. Meskipun dia enggak baca bismillah, maka penyembelihan kurbannya halal. Secara fikih ya. Kalau dia nggak baca bismillah, halal. Tapi diterima dan tidaknya itu hak prerogatif Allah. Tapi logika kita, sesuatu yang diterima sama Allah itu harus dengan atas nama Allah. Kalau bisa jangan sampai kita tersebut. tinggalan yang pentinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam secara fikih terima. Secara fikih apa tadi? Halal yang sembelihannya halal. Tapi diterima atau tidaknya itu hewan kurban itu hak prerogatif Allah. Wasani yang kedua, salat ala Nabi, bersalawat sama Nabi. Wa yukrahu ayyajma'a baina ismillah wa ismi rasulih, tapi makruh hukumnya menyatukan antara nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Nah, misalkan lagi motong bismillahi wa Muhammadin, makruh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah aja. Iya. Salawat bisa. Allah sampai sini Muhammad. Nah, gitu. Bukan disatuin nama Allah sama Nabi, nama-nama Nabi, makruh. Wasalisu istiqbal kiblat, yang ketiga adepin kiblat. Sama kayak mayit, cuman bedanya dirubah pala sama kaki. Kalau mayit kan palanya di sono, di kanan ya. Kalau kurban palanya di kiri. Itu sama-sama madhep sono, tapi palanya madhep sono, nih palanya madhep sono. Kurban nih yang ini, yang palanya adanya di kiri, biar mau gampang motongnya. Udah susah banget bangunin lagi. Udah itu mumpung berubah gitu. Iya kan ada yang begitu ya. Panitia juga Kagak digeser lagi ya. Iya, kagak mau digeser lagi. Udah begitu beda. Yang motong ribet. Iya, mau dulu. Padahal motong kudu secepat mungkin. Iya. Biar nggak zolim, biar nggak nganiaya. Langsung putus mati. Iya. Langsung. Maka ada cara-caranya. Itu tarik sana tarik mari. Bahkan sekarang dipermudah sama orang-orang pintar yang pada Alat. bikin apa itu? Besi alat, besi. Mati ini. Kenapa itu? Pada bikin alat motong besi gitu dari diri rebah. Iya, Kan nggak perlu cara kasar itu. Tiap tahun kepake. Iya, di sini udah makin nih. Masih. Nggak dipakai disewain ke jagal. Musola masjid kalau punya itu kan tiap tahun manfaat nggak? Jagal mah di bius. Tembak ya. Iya bius itu udah makin. Nggak ribet lagi walaupun cuma berdua bertiga kita bisa ngerjain. Ini masih ini udah makin. Ya, Iya, alikas 2 tahun udah main. ada kiblat. Warna yang keempat takbir. Sucian tuh. Wal khamis yang kelima wa du'a bi qabul. Doa sama Allah supaya itu hewan kurban diterima sama Allah. Allahumma inna hadhi minka wa ilaika an udiyatu, siapa namanya? Taqabbal ya Allah.